Halo, assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya di channel Badai Pasti Berlalu TV. Dan apa kabar fans Helsis Lesis dimanapun kalian berada? Semoga kalian diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan dimurahkan rizkinya, amin ya robbal alamin. Dan untuk kali ini kita akan membahas dan mengulas alur cerita sinetron Badai Pasti Berlalu, sekaligus memprediksi untuk episode besok malam. Tapi alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan notifikasi info terupdate dari channel ini. Semakin seru dan menarik untuk kita saksikan sinetron Badai Pasti Berlalu di setiap episodenya. Namun saya sarankan juga silahkan tonton videonya sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman. Di episode sebelumnya telah kita saksikan di mana si Joni yang menemui si Chris yang mengatakan kepada si Joni, satu-satunya jalan kita harus menemui pengacara yang sudah mengambil harta milik lo. Dan di situ si Chris pun menunjukkan data-data dan berkas di mana yang harus ditandatangani oleh si Maureen. Dan si Joni pun melihat berkas itu, dan tak lama si Joni pun mengingat di mana tempat tinggal si pengacara itu. Dan akhirnya mereka pun segera bergegas untuk pergi. Di adegan lain di mana Siska yang menunjukkan surat tes DNA antara si Bonnie dan juga si Leo kepada Bu Siska. Dan di situ Bu Siska pun, ini maksudnya apa? Ucap si Bu Marissa kepada si Siska. Siska pun mengatakan kepada Bu Marissa kalau ini adalah tes DNA antara Leo dan juga si Bonnie, dan tante harus melihatnya. Dan Bu Marissa pun memandang Siska, dan di situ si Tiara pun terlihat sangat pucat dan panik takut Bu Marissa marah. Dan akhirnya Bu Marissa pun membaca surat itu. Di situ Bu Marissa pun melihat surat di mana tes DNA antara si Bonnie dan si Leo yang ternyata negatif. Mereka tidak ada sangkut pautnya. Dan akhirnya Bu Marissa pun mengatakan kepada Siska kalau dia tidak peduli karena saya sudah sayang sama Bonnie. Siska pun mengatakan sudah jelas-jelas Tiara itu mau menghancurkan keluarga saya, ucap Siska. Dan Siska pun mengatakan kalau itu suratnya asli. Akan tetapi si Bu Marissa pun malah mengambil dan membawanya. Siska pun langsung mengikuti Bu Marissa. Tak lama Bu Marissa pun membakar surat itu. Siska pun berteriak dan melarang Bu Marissa membakarnya. Si Marissa pun tidak punya hati dan langsung membakar surat itu. Siska pun langsung tikudupruk dan menangis lihat surat itu karena kecewa kepada si Marissa yang sudah sayang kepada si Tiara. Bu Marissa yang mengatakan kepada Siska, kamu harus rela menikahkan Leo dengan si Tiara. Kalau tidak, kamu harus cerai dengan Leo. Si Tiara pun melihat Siska yang sedang menangis. Dan di situ Bu Marissa pun semakin marah kepada Siska. Siska pun mengatakan, hidup saya dan keluarga saya cuma saya yang ngatur, bukan siapa-siapa. Siska pun sudah geram dengan ulahnya Bu Marissa. Di situ Bu Marissa pun langsung mengusir Siska karena Bu Marissa sudah muak dengan Siska. Kebencian Bu Marissa kepada Siska sudah terlalu. Di adegan lainnya di mana si Joni dan juga si Chris yang menuju rumah di mana pengacara itu.
Di situ si Chris pun bertanya kepada si Johnny. Betul di sini tempatnya, ucap si Johnny kepada si Chris. Di adegan lain di mana pengantin baru yang tiba-tiba saja dihampiri oleh Dr. Corey, di mana si Diki yang bertanya kepada Dr. Corey, "Kamu dari mana saja?" Di situ Dr. Corey pun mengatakan, "Itu urusan saya." Dan si Diki pun langsung marah kepada Dr. Corey. "Saya itu suami kamu, jadi jelas saya berhak bertanya kamu dari mana." Di adegan lainnya di mana yang si Johnny yang akhirnya membekam dan meringkus di mana pengacara itu. Di situ si Chris pun mengatakan kalau dia harus membantunya. Begitu pula si Johnny, di mana si Johnny yang mengancam kalau dia akan dijatuhkan kalau tidak mau membantunya. Dan akhirnya di adegan lainnya pun si pengacara itu pun mengantar si Chris menemui si Maureen. Si Maureen pun bertanya, "Bapak yang di sebelah itu siapa?" Dan menunjuk kepada si Chris. Dan di situ pengacara itu pun mengatakan kalau bapak ini adalah sultan kita, karena perusahaan kita sedang dialami goncangan. Di situ si Maureen pun dengan polosnya mengikuti apa yang dilakukan oleh pengacara itu. Dan di situ si Maureen pun akan menandatangani berkas. Akan tetapi di situ si Maureen pun meminta ke pengacaranya kalau dia akan menelpon si Helmi. Dan akhirnya si Maureen pun menelpon si Helmi dan mengatakan kepada si Helmi kalau di sini ada pengacara yang akan mengurus harta kita. Di situ si Helmi pun mengikuti apa perkataan si pengacara itu. Akhirnya si pengacara pun saling pandang-pandangan dengan si Chris karena rencana mereka berjalan dengan mulus. Di adegan lainnya di mana Siska yang memberikan pesan kepada si Leo, di mana Siska yang udah mencoba memberitahu ibunya kalau si Bonnie itu bukan anaknya Leo. Dan di situ Siska pun berharap Leo segera kembali. Tak lama Siska pun mendapat telepon dari si Johnny, di mana si Johnny yang mengatakan kalau harta mereka akan segera didapatkan kembali. Nah guys, gimana menurut pendapat kalian untuk episode malam ini? Silahkan tulis di kolom komentarnya. Dan ada kemungkinan untuk episode besok malam Leo akan kembali dan Siska pun akan melahirkan. Nah guys, sekian untuk alur cerita episode malam ini. Sekian, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.